Halo semuanya, nama saya Petrobit Gunawan dengan NIM 21K10020 dari Teknik Informatika Unika. Di video ini saya akan menjelaskan AI yang telah saya buat, yaitu AI yang digunakan untuk memprediksi harga mobil menggunakan ANN atau Artificial Neural Network. Jadi ANN ini mengadopsi sistem mekanisme dan juga cara berpikir sebuah sistem yang sama dengan otak manusia, baik dalam pemrosesan berbagai sinyal elemen yang diterima, toleransi dalam error, dan juga paralel processingnya. Lalu ANN ini terdiri dari banyak neuron di dalamnya. Neuron-neuron ini itu dikelompokkan ke dalam beberapa layer. Ada inputan layer, hidden layer, dan juga output layer. Lalu neuron yang berada dalam tiap layer itu dihubungkan dengan neuron pada layer-layer lainnya. Jadi yang pertama itu kita memiliki data CSV car purchasing.csv yang digunakan untuk memprediksi dari harga mobil nanti. Dari CSV tersebut, pertama kita mengimport Pandas ASPD yang digunakan untuk membaca file CSV tersebut, dan juga mengimport matplotlib.pyplot ASPLT yang digunakan untuk membuat grafik pada akhir nanti. Lalu setelah itu kita membuat variabel data frame atau disingkat DF. Jadi variabel DF ini kita masukkan pd.readcsv untuk membaca file carpurcasing.csv tadi, kita lalu enkripsi dengan encoding ISO 88591. Ini dari df.shape ini dapat terlihat CSV yang tadi itu memiliki 500 baris data dengan 9 kolom. Setelah itu kita lihat 5 data teratas dari CSV tersebut. Jadi CSV tersebut memiliki kolom customer name, customer email, country, gender, age, annual salary, credit card debt, net worth, dan juga car purchase amount. Kita juga melihat 5 data terakhir dengan df.tail. Dapat terlihat ini ada 500 baris data sesuai dengan yang tadi ini df.shape-nya. Setelah itu kita melihat info dari CSV tersebut dengan df.info. Kita melihat di sini ada 9 kolom. Lalu tipe dari data tersebut itu ada yang objek, int, dan juga float. Di sini kita melihat tidak ada data yang null atau semuanya itu non-null. Oke, lalu kita melakukan korelasi kolom car purchase amount dengan kolom lainnya. Dengan membuat df.core car purchase amount, lalu kita short value-nya berdasarkan nilai yang terendah hingga tertinggi. Ini dapat terlihat korelasi antara kolom car purchase amount dengan gender, credit card debt, net worth, annual salary, age, dan juga car purchase amount. Ini datanya dari yang terendah hingga tertinggi. Lalu setelah itu kita lihat lagi dari CSV tersebut apakah ada data yang kosong, lalu kita jumlahkan. Di sini dapat terlihat dari setiap kolom itu tidak ada data yang kosong. Lalu kita mulai membuat variabel X dan juga Y. Yang pertama itu variabel X kita isi dengan data dari CSV, lalu kita drop kolom customer name, customer email, country, car purchase amount, dan juga gender. Lalu yang Y itu kita masukkan data CSV dengan hanya kolom car purchase amount saja. Setelah itu kita memanggil escalon.preprocessing dan import min-max scalar
yang digunakan untuk melakukan penskalaan data. Kita buat variabel MMS untuk memasukkan import min max scalar tersebut. Kita buat variabel xscale yang digunakan untuk penskalaan data dari variabel x dan juga yscale untuk penskalaan data dari variabel y dengan data y-nya tersebut kita buat dalam bentuk array 2 dimensi, yaitu kita buat .values.reshape min 1,1. Oke, setelah itu kita melakukan data training value-nya itu pertama kita from sklearn model selection kita import train test split, yaitu digunakan untuk melakukan split data. Kita split data xscale menjadi xtrain dan juga xtest. Lalu kita scale data yscale menjadi ytrain dan juga ytest. Lalu setelah itu kita membuat test size-nya itu 0,25. Dan jadinya itu train size-nya itu 0,75 dan juga random state-nya itu 101 supaya datanya tidak berubah-ubah. Lalu kita dapat melihat bentuk dari X-ray-nya itu kita memiliki 375 baris dan juga 4 kolom. Lalu Y-tray-nya itu kita memiliki 375 baris dan 1 kolom. X-test-nya kita memiliki 125 baris dan juga 4 kolom. Dan yang terakhir itu Y-test-nya kita memiliki 125 baris dan juga 1 kolom. Kita mulai mentraining data menggunakan ANN. Pertama itu kita mengimport tensorflow.keras. Dari tensorflow.keras tersebut, kita mengimport sekuensial yang digunakan untuk membuat layer, dan juga tensorflow.keras.layers import dense, yang digunakan untuk menambahkan layer. Jadi pertama kita membuat variabel model yang berisikan importan sekuensial, lalu kita memanggil model.add dan 10 activation ReLU input dimensionnya itu 4. Jadi ini adalah layer pertama yang akan pertama kali data akan terinput di dalam sini. Ini memiliki input dimensinya itu 4 dan juga memiliki 10 neuron. Setelah itu kita membuat hidden layer dengan model.add dan 10 activation ReLU. Ini juga memiliki 10 neuron dan juga yang terakhir itu kita memiliki model.add dan memiliki satu neuron, activation-nya itu linear. Ini merupakan output layer-nya. Oke, lalu kita buat model.compile. Itu dengan optimizer-nya itu Adam, loss-nya itu menggunakan mean squared error. Itu loss-nya itu jadi menggunakan perbedaan nilai dari nilai prediksi dan juga nilai sebenarnya. Lalu perbedaannya itu kita cari rata-ratanya dikuadratkan. Lalu kita membuat variabel history yang berisikan model.fit. Kita panggil xtrain dan juga ytrain-nya dengan validation split-nya 0,2 dan epoch-nya itu 50. Jadi data tersebut akan di-train sebanyak 50 kali. Dapat terlihat data sudah tertraining sebanyak 50 kali dengan loss-nya itu 0,0014 dan loss-nya itu terakhir 0,0015. Dari yang matplotlib di atas, kita dapat membuat grafik dengan memanggil plt.figure dengan fix size-nya 10,10, DPI-nya 200. Lalu kita memanggil variabel historinya, kita panggil loss dan juga validation loss-nya. Jadi dapat terlihat dari grafik tersebut itu training loss-nya itu yang berwarna biru. Dan juga validation-nya, loss-nya itu berwarna oranye. Dapat terlihat ini sudah dekat, jadi dapat
bisa dibilang itu data yang sudah di training itu sudah cukup akurat dengan nilai dari sebenarnya. Kita coba memanggil kita membuat variabel y prediction atau ypred, lalu kita isikan dengan model.predict dengan isiannya itu xtest. Lalu kita memanggil escalon.matrix import R2 score yang digunakan untuk melihat akurasi dari nilai yang sudah kita training tadi. Jadi kita memanggil R2 score, y-test, dan juga y-prediction-nya. Dapat terlihat kalau akurasi dari prediksi yang telah kita buat tadi itu 91%. Jadi sekian video saya mengenai Warburg casing ini. Terima kasih.